Mungkin iki ngempet genre nangis yo. Kudu pangga nangis ya. Enek bocah numpak motor super dia. Aku ngene iki lek golek cewek ngono kok bodore nek sing butuh ngono iki. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilham. Saya kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral, sebelum viral, sudah viral, dan yang akan viral di Indonesia. Kali ini saya akan bermain ke channel Gossipgram, dan saya akan mereaction video dari Gossipgram yang berjudul Ibunda Mas Iyun menangis. Pesan Ibunda Mas Iyun jelang pernikahan Mas Iyun. Wow, kira-kira menangis kenapa ya Ibunda Mas Iyun? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya buat teman-teman tonton videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa juga main ke channel Gossipgram. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Gaskeun kuy. Mungkin iki ngempet genre nangis yo. Kudu pangga nangis ya. Enek bocah numpak motor super dia. Aku ngene iki lek golek cewek ngono kok bodore nek sing butuh ngono iki apa lho kurang wijane. Dihajarnya ya sergap wes. Terus orang tua ya wes, kurang masih taktil. Apa kuwi? Kurang bagus. Tak. Tapi di zaman sekarang ini kayaknya susah menemukan orang yang seperti itu. Saat siaran langsung, air mata Mas Iyun mengalir ketika ia mengingat pesan ibunya yang memintanya memenuhi kandang sapi sebelum menikah. Sekarang kandang itu telah penuh, dan para sobat ngarit pun bertanya-tanya, apakah ini saatnya Mas Iyun melangkah ke pelaminan bersama Fauzana? Saksikan kisah haru dan rencana masa depannya yang tak disangka-sangka di video ini. Halo, sobat. Oh, jadi ini ya, Ibunda Mas Iyun itu menangis karena terharu ya. Dulu kandang sapinya kosong dan sekarang penuh berkat Mas Iyun ya. Wah, buat Mas Iyun. Kali ini kita akan berbicara tentang momen yang mengharukan dari seorang peternak sapi asal Tulungagung yang telah meraih popularitas besar lewat platform TikTok, yaitu Mas Iyun. Baru-baru ini, para penggemarnya, yang dikenal sebagai Sobat Ngarit, dikejutkan dengan tayangan siaran langsung Mas Iyun. Di tengah-tengah siarannya, Mas Iyun terlihat menangis, suatu hal yang jarang terjadi dan membuat banyak pengikutnya bertanya-tanya. Setelah beberapa detik hening, akhirnya Mas Iyun membuka suara. Ia mengatakan bahwa tangisan itu bukanlah karena kesedihan, melainkan terharu saat mengingat pesan dari almarhum ibunya. Dengan suara yang masih bergetar, Mas Iyun berbagi cerita penuh kenangan. Ibu pernah bilang, saya baru boleh menikah kalau kandang sapi saya sudah penuh. Ia ungkapnya sambil tersenyum kecil, meski air mata masih mengalir. Dalam momen itu, Mas Iyun pun dengan bangga menunjukkan kandang sapinya yang kini telah penuh. Kandang sapi yang dibangunnya ini bukan sembarang kandang. Kandang seluas 20 meter ini dibangun penuh perjuangan. Mas Iyun mengungkapkan, di awalnya saya dan Mbah Kung yang mulai membangun kandang ini. Kami bekerja keras hampir setiap hari selama 3 bulan. Kadang sampai larut malam, berdua saja, kenangnya. Tak hanya Mbah Kung. Oh, jadi wasiat dari ibunya, mbahnya ya. Jadi sebelum menikah, penuhi dulu kandang. Itu kandangnya dibuat oleh Mas Iyun sama Mbah berdua. Dari pagi sampai larut malam. Dengan perjuangan itu, tapi dengan hasilnya akhirnya Mas Iyun ya bisa memenuhi kandang tersebut. Yang turut membantunya, tapi juga ada dukungan penuh dari keluarganya. Mas Iyun bercerita bagaimana MA dan Mbak Uti, neneknya, bahkan menangis saat melihat cucunya bekerja keras tanpa kenal lelah. Baginya, sapi-sapinya bukan sekadar hewan ternak, melainkan sahabat yang menemani kesehariannya di tengah kesibukannya sebagai konten kreator. Setiap sapi di kandang memiliki nama khusus, dan mereka semua mendapatkan perhatian ekstra. Beberapa nama yang ia sebutkan dengan penuh kasih sayang adalah Samson dan Rambo, dua sapi kesayangannya. Saat bercerita tentang Rambo, Mas Iyun bahkan berbagi cerita lucu. Si Rambo ini nggak boleh dijadiin rendang, katanya sama Bunda Fauzana, ia ungkapnya sambil tersenyum lebar. Bunda Fauzana, kekasihnya yang juga seorang penyanyi Minang, memang sering bercanda tentang Rambo. Meski hanya sekadar gurauan, netizen selalu ramai memperbincangkan candaan ini, bahkan sampai memviralkannya. Di balik kesuksesan yang kini ia raih, Mas Iyun tak segan menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Berawal dari kehidupan yang sederhana sebagai pencari rumput untuk sapi, ia kini merasa sangat bersyukur telah mencapai kondisi yang lebih baik. Namun, meski berada di puncak popularitas, bukan berarti hidupnya bebas dari kesulitan. Salah satu hal yang masih menjadi tantangan baginya adalah menjaga privasi keluarganya. Mas Iyun kerap kali mengalami situasi yang kurang nyaman karena banyak tamu yang datang tanpa izin ke rumahnya, terkadang hanya untuk sekadar bertemu atau mengambil gambar. Oh, jadi ya, emang sih sekarang ya Mas Iyun udah sukses ya. Namun di balik kesuksesan itu ada kekecewaan dari Mas Iyun ya, yaitu
banyaknya tamu yang datang ke rumah Mas Iyun. Bahkan Mas Iyun sempat waktu di live ya, kalau misalkan ada tamu hanya menerimanya pada hari Kamis aja, dan itu juga harus melalui adminnya Mas Iyun. Nah sekarang udah banyak. Nah Mas Iyun bukan kecewa ya, cuman takut aja ya privasi keluarganya dibongkar oleh kamera yang tidak bertanggung jawab ya. Hal ini sering membuat keluarganya merasa terganggu, terutama saat kunjungan tersebut datang di malam hari atau di waktu yang kurang tepat. Dalam siaran tersebut, Mas Iyun menyampaikan pesan kepada para pengikutnya. Dengan nada penuh pengertian, ia berkata, "Kalau mau ke rumah, tolong izin dulu lewat admin, ya. Biar jadwalnya bisa diatur, dan tidak mengganggu keluarga saya, apalagi orang tua yang jadi kurang nyaman." Harapan Mas Iyun sederhana, ia ingin para pengikutnya bisa memahami batasan privasi keluarganya meski ia sangat menghargai dukungan dan perhatian mereka selama ini. Siaran langsung itu diakhiri dengan pesan hangat dari Mas Iyun kepada Sobat Ngarit, yang selama ini setia mendukung perjalanannya dari bawah hingga kini. "Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung saya. Kalian adalah Oh, jadi itu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, jangan hanya ingin bertemu dengan Mas Iyun tapi tidak ada jadwal atau datang sembarangan ya. Mas Iyun juga kan punya aktivitas yang sangat padat, tidak hanya ternak, yaitu Mas Iyun juga live di TikTok ya. Nah, Mas Iyun itu pengen teman-teman ya ada privasi, jadi keluarganya tidak ingin terganggu dengan ada-adanya tamu-tamu, apalagi di malam hari atau pada saat kerja. Nah, buat teman-teman ya, mohon bantuannya agar Mas Iyun tenang dan menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oke lah, cukup sekian ya video kali ini. Mohon maaf buat teman-teman bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, terkait video ini benar atau tidaknya, teman-teman langsung aja ya mampir ke channel Gosipgram. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gosipgram. Oke teman-teman, cukup sekian. Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.